kita akan mengikuti perkuliahan hukum pajak. Pada season ini kita akan membahas tentang penggolongan pajak. Penggolongan pajak di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi tiga. Pertama adalah berdasarkan metode atau cara pemungutannya. Dilihat dari aspek ini maka ada dua jenis, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kedua adalah berdasarkan sifatnya. Dalam menetapkan pajak ada dua jenis terkait dengan ini, yakni pajak subjektif dan pajak objektif. Dan yang ketiga adalah penggolongan pajak berdasarkan pada institusi atau lembaga yang melakukan pemungutan pajak. Apa yang dimaksud dengan pajak langsung dan pajak tidak langsung? Yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak yang pembayar ditanggung langsung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Ini seperti pajak PBB. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak-pajak yang pembayarannya dilakukan dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Misalnya dalam pajak PPN, pajak pertambahan nilai. Yang kedua tadi adalah berdasarkan dilihat aspek cara penetapannya, ada pajak subjektif dan objektif. Ini cara penetapannya ya, penetapan pajaknya. Maka ada dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Pada aspek pajak subjektif, pengenaan pajak pertama-tama dilihat dari keadaan pribadi wajib pajak. Apakah wajib pajak tersebut menikah atau belum misalnya, atau memiliki tanggungan atau tidak. Itu bagian-bagian yang akan diperhatikan dalam penetapan pajaknya. Ini sesuai dengan prinsip gaya pikul. Yang kedua adalah pajak objektif. Terkait dengan pajak yang bersifat objektif ini, maka yang pertama-tama ditentukan adalah objeknya terlebih dahulu, baru kemudian adalah subjeknya. Ini seperti dalam kasus penetapan pajak penambahan nilai atau PPN. Yang ketiga berdasarkan atas lembaga yang berwenang untuk melakukan pemungutan pajak. Ini dapat diklasifikasi sebagaimana yang saya jelaskan. Ada pajak pusat, ada pajak provinsi, dan ada pajak kabupaten kota. Apa saja yang menjadi pajak di tingkat pusat, kemudian pajak di tingkat provinsi, dan pajak di tingkat daerah? Kita akan bahas pertama untuk di tingkat pusat atau pemerintah pusat. Itu pajak-pajaknya adalah satu, pajak penambahan nilai. Yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai atau yang dikenal dengan pajak PPN, ini adalah pajak yang berkaitan dengan pertambahan nilai suatu barang ya atau jasa. Nah, yang termasuk dalam pajak ini besarnya ditentukan 10%. Misalnya terkait dengan beberapa makanan ya atau minuman yang kita beli di supermarket atau kita beli di di minimarket dan seterusnya. Itu barang-barang tersebut sudah termasuk juga PPN 10%. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pajak penghasilan. Terkait dengan pajak penghasilan yang menjadi jenis pajak pusat ini, itu berkaitan dengan penghasilan setiap wajib pajak, orang pribadi atau badan hukum. Berapa dari penghasilan yang diperoleh dan berapa pajak yang akan menjadi kewajiban dari wajib pajak. Berikutnya adalah pajak bea pajak bumi dan bangunan, pajak bumi bangunan, dan kemudian pajak penjualan atas barang mewah.
pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ini ya ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti misalnya mobil jenis Lamborghini ya, mobil-mobil mewah yang di atas miliaran nilainya, itu dikenakan pajak penjualan atas barang mewah, karena dan itu besarnya sangat tergantung dari barang mewah tersebut. Kalau berdasarkan dari Undang-Undang 42 tahun 2009 itu tarifnya minimal 10%, paling tinggi adalah 200%, itu pajak untuk barang-barang mewah. Ya, yang keempat itu pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan ini berkaitan dengan kewajiban wajib pajak yang memiliki bumi dan bangunan ya. Atau bisa saja memang hanya punya lahan sawah atau ladang dan tidak ada bangunannya, tetapi tetap dikualifikasi sebagai bagian dari pajak bumi dan bangunan, dan itu biasanya dibayar setiap tahun. Yang kelima adalah pajak biaya perolehan hak atas tanah. Jadi ini satu proses peralihan hak atas tanah yang berpindah dari satu subjek hukum ke subjek yang lainnya, dan baik itu dalam konteks jual beli, tukar menukar, hibah, waris, itu akan dikenakan. Kalau terjadi proses peralihan maka akan dikenakan pajak yang dikenal dengan pajak biaya perolehan hak atas tanah BPHTB. Nah, yang berikutnya adalah pajak biaya materai dan cukai ya. Ini berkaitan dengan materai, itu dibebankan kepada subjek yang memang mereka menggunakan dokumen-dokumen penting untuk melakukan proses transaksi dan sebagainya. Itu jenis-jenis pajak yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk pajak daerah itu kita dapat membagi menjadi dua. Pertama adalah pajak di tingkat pemerintah provinsi. Jenis pajak pada yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah pertama pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Jadi setiap kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ini menjadi otoritasnya adalah pemerintah provinsi. Yang kedua adalah pajak biaya balik nama kendaraan atau BPNKB. Nah, yang ketiga adalah pajak bahan kendaraan bermotor. Jadi setiap kendaraan bermotor baik itu yang menggunakan bensin, pertalite, gas dan seterusnya, itu akan dikenakan pajak yang dikenal dengan pajak bahan kendaraan bermotor, dan itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Yang keempat adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Jadi setiap pemanfaatan air bawah tanah itu akan dikenakan pajak, tetapi tentu saja adalah yang bagi kepentingan rumah tangga dan sebagainya itu tidak dikenakan, kecuali dalam hal-hal tertentu. Nah, ini ada kualifikasinya ya soal pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Kalau semuanya dikenakan pajak pengambilan air bawah tanah, bagaimana dengan rumah tangga yang memang selama ini hanya menggunakan pemanfaatan air bawah tanah hanya untuk kebutuhan rumah tangganya. Yang kelima adalah pajak rokok. Ini juga menjadi salah satu pajak yang menjadi urusan pemerintah provinsi. Biasanya tarifnya adalah 10%. Jadi setiap yang orang merokok itu sebenarnya sudah kena pajak 10%. Pada bagian berikutnya itu adalah jenis pajak pada tingkat daerah ya. Itu ada jenis pajak selain tadi pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk itu dengan jenis-jenis yang saya sebutkan tadi di atas, juga ada soal pajak di tingkat kabupaten kota. Untuk jenis pajak pada tingkat kabupaten kota itu ada pajak hotel, pajak restoran,
Ya, pajak hotel itu 10%, pajak restoran itu juga biasanya 10%, pajak hiburan. Nah, ini sangat tergantung ya untuk biasanya 0 sampai 35%. Keempat itu adalah ada pajak reklame, kelima pajak penerangan jalan (PPJ), dan keenam itu pajak mineral bukan logam dan batuan. Ini biasanya adalah terkait dengan pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit dan lain sebagainya. Itu menjadi pajak yang bisa dikenakan di tingkat kabupaten kota. Yang ketujuh adalah pajak parkir, kedelapan pajak air tanah, 9 pajak sarang burung walet, 10 pajak bumi dan bangunan perdesaan, 11 pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itulah jenis-jenis pajak di tingkat kabupaten kota dan provinsi maupun pusat. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk sesi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.